Shalom adik-adik, selamat pagi. Ada sukacita? Puji Tuhan. Aduh, senang sekali kita dapat datang ke rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Sudah siap adik-adik? Ayo, sebelum kita buka ibadah ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau izinkan kami untuk datang ke rumah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dalam ibadah ini ya Tuhan, sehingga ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut ibadah ini di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Gimana adik-adik? Sudah ada sukacita? Puji Tuhan, sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa. Ayo lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya dengan pujian penyembahan kami ya Tuhan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang Tuhan tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Pimpin kakak guru yang akan membawa kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah urapan-Mu turun atas kakak guru dan kami yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya.
Hari ini Kahana akan membawakan cerita firman Tuhan dengan judul Petrus mendoakan orang lumpuh. Adik-adik pasti tahu kan ya siapa Petrus? Petrus adalah salah satu murid Yesus yang dulunya dia adalah seorang nelayan biasa, dan ketika dia menjadi murid Yesus, bahkan ketika Yesus ditangkap dan kemudian diadili, Petrus ini adalah seorang yang penakut. Karena saking takutnya, Petrus bahkan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali hanya karena takut dan hanya karena ditanyain oleh seorang pembantu. Petrus takut luar biasa dan berbohong bahwa dia bukanlah murid Yesus. Itulah Petrus. Tetapi setelah Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, pada hari Pentakosta di mana Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Petrus diubahkan dengan kuasa Roh Kudus menjadi orang yang berani. Bahkan ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus bahkan berani berkhotbah di depan ribuan orang dan hasilnya 3.000 orang bertobat. Setiap hari Petrus dan murid Yesus yang lain yaitu Yohanes, mereka datang ke bait suci untuk berdoa. Dan pada suatu hari menjelang pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca sama-sama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Di sini Petrus dan Yohanes ketika mereka datang ke bait suci untuk berdoa. Jadi pada zaman itu memang orang-orang Yahudi mereka selalu datang tiap-tiap hari untuk berdoa di bait suci atau bait Allah. Dan pada suatu hari menjelang pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait suci untuk berdoa. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang menuju pintu gerbang bait suci yang disebut Gerbang Indah, mereka melihat seorang lelaki yang lumpuh dekat pintu gerbang itu. Dan orang itu lumpuh dari sejak lahir. Terus bagaimana cara orang lumpuh itu bisa ada di pintu gerbang bait Allah? Setiap hari seseorang membawa dia ke pintu gerbang bait suci dan kemudian orang ini meminta sedekah atau meminta uang atau menjadi pengemis kepada orang-orang yang akan masuk ke bait suci. Adik-adik pernah nggak membayangkan gimana menjadi orang yang lumpuh? Nggak bisa jalan kemana-mana, bahkan makan pun harus dibantu oleh orang lain, kemudian mandi pun harus dibantu oleh orang lain, semuanya bergantung kepada orang lain dan gak bisa berjalan, apalagi melompat. Orang ini lumpuh sejak lahir. Ya, jadi adik-adik bisa bayangin mungkin ketika adik-adik sekarang
berjalan, melompat, berlari adalah satu hal yang biasa. Tetapi bagi orang lumpuh ini, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seumur hidup dia tidak pernah berjalan, melompat, apalagi berlari. Apakah orang lumpuh ini punya harapan untuk sembuh atau bisa berjalan dan berlari? Saya rasa enggak. Orang lumpuh ini tidak punya harapan. Dia hanya ingin untuk mendapatkan uang supaya dia tetap bisa makan. Ya, supaya tetap ada orang yang mau membantu dia untuk memberikan makanan kepada dia. Ketika orang lumpuh ini, dia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus dan Yohanes dia melihat kepada orang lumpuh ini dan berkata kepada orang lumpuh ini. Kita baca di ayat yang keempat. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang lumpuh itu menatap Petrus dan Yohanes dengan harapan apa? Pastinya mendapatkan uang. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Wah, Petrus menyuruh orang lumpuh dari sejak lahir berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan seketika itu maka kuatlah kaki orang itu. Dia berjalan dan melompat kian kemari di dalam bait Allah dan mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah. Luar biasa kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus dan iman dari Petrus sehingga orang yang lumpuh sejak lahirnya itu dapat disembuhkan. Kemudian bagaimanakah orang lain yang ada di bait Allah itu bisa melihat hal tersebut? Pastinya mereka mengetahui, oh ini kan orang yang biasanya ada di depan pintu gerbang bait Allah yang hanya bisa tidur ya dan meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Orang-orang semuanya pasti tercengang dan takjub. Dan apa yang ada di pikiran mereka? Mereka berpikir Petrus dan Yohanes punya kuasa yang besar sehingga orang itu bisa sembuh. Kita baca kisah selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 11 sampai dengan 16. Ketika orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat ini dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya." Apa yang dikatakan oleh Petrus kepada orang banyak? Apakah Petrus, "Oh iya kami yang menyembuhkan"? Bukan. Petrus berbicara, berkhotbah kepada orang banyak, memberikan pemahaman Alkitab kepada orang banyak tentang siapa Yesus. Ya. Pada intinya Petrus berkata, "Mengapa kalian menatap kami seakan-akan kami yang membuat orang ini berjalan? Kami gak punya kuasa untuk menyembuhkan. Kami tidak punya kuasa untuk membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Kuasa itu hanya dalam nama Yesus. Dan melalui iman kami kepada Yesus, maka orang lumpuh ini disembuhkan." Jadi Petrus dia berkhotbah di serambi Salomo di bagian dari bait Allah menyatakan bahwa orang lumpuh ini bisa sembuh bukan karena kuasa dari Petrus,
tetapi kuasa dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Ya, di sini kita belajar bahwa Tuhan memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Perlu iman yang kuat, seperti yang dimiliki oleh Petrus, ya, sehingga orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Kita akan baca di dalam Yakobus 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita harus saling mendoakan teman-teman kita, mendoakan saudara kita, mungkin mendoakan papa dan mama kita ketika mereka sakit dan supaya mereka disembuhkan. Dalam ayat ini dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita semuanya adik-adik orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang benar. Maka bila kita yakin berdoa, Tuhan akan menyalurkan kuasanya melalui kita. Dan kita dapat berdoa buat orang lain untuk kesembuhan mereka. Ataupun kalau kita sakit, kita berdoa buat kesembuhan kita. Dan itu semuanya karena kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui diri kita lewat iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di sini, apakah orang Kristen tuh gak akan sakit? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gak akan sakit? Tidak. Ya, tidak seperti itu ya adik-adik. Karena kita ini adalah manusia. Ya, kita memiliki daging, badan kita adalah manusia biasa, dan sakit itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Tetapi ayat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menolong kita ketika kita sakit dan ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita saling mendoakan. Mari adik-adik semuanya kita saling mendoakan. Jika ada teman yang sakit, mari kita doakan. Ada keluarga yang sakit, adik sakit, kakak sakit, ayah, ibu, nenek, kakek sakit, kita doakan. Ataupun guru kita sakit, teman kita sakit, kita doakan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada teman kita yang kita doakan, kepada semua orang yang kita doakan, dan Tuhan akan menolong mereka. Mari adik-adik kita belajar di sini untuk menjadi anak-anak yang saling mendoakan. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memampukan kita menjadi anak-anak yang saling mendoakan. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Petrus berdoa supaya orang lumpuh bisa berjalan kembali dan disembuhkan. Dan itu boleh terjadi dan kuasa Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Seberapa umur kami, saat ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar percaya dan beriman kepadamu Tuhan. Dan kami boleh menjadi pendoa-pendoa buat teman-teman kami, buat keluarga kami, buat orang tua kami, buat kakak dan adik kami. Dan ketika mereka sakit, kami mau mendoakan. Ketika kami sakit, kami akan datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan supaya boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, dan boleh kami menjadi anak-anak-Mu yang setia sampai kepada akhir kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan menolong mereka dalam apa yang dikerjakannya, dalam tugas-tugas di sekolah dan sebagainya. Dan Tuhan memampukan mereka menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Mazmur 145 ayat 8-9. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar
kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kakak mau mengajukan kuis atau pertanyaan buat adik-adik. Nah, yang pertama, adik-adik boleh catat ya. Siapakah yang dilihat Petrus dan Yohanes dekat pintu gerbang bait suci? Yang kedua, apa yang diminta orang lumpuh itu dari Petrus dan Yohanes? Yang ketiga, atau yang terakhir, bagaimana orang lumpuh itu disembuhkan? Nah, yang tadi sudah mendengarkan ceritanya pasti bisa menjawab ya. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu